Akhirnya, Infinix secara resmi merilis Infinix Zero 30 series di Indonesia. Series tersebut terdiri dari dua versi, yakni Infinix Zero 30 4G dan Infinix Zero 30 5G. Untuk yang versi 4G dijual pertama kali eksklusif di Lazada dengan bandrol mulai dari Rp2.899.000 sebagai harga promo dan Rp3.099.000 sebagai harga normalnya nanti. Sedangkan untuk yang versi 5G-nya dijual pertama kali eksklusif di Shopee dengan bandrol mulai dari Rp4.099.000 untuk harga promo dan Rp4.299.000 untuk harga normalnya. Harga yang diberikan termasuk sangat menarik karena spesifikasi yang dibawanya cukup tinggi. Terutama yang versi 5G-nya yang punya kemampuan merekam video kamera depan hingga resolusi 4K 60 fps. Apalagi RAM-nya juga udah 12 GB yang masih dapat ditambah 9 GB lagi, sehingga total menjadi 21 GB. Jadi si Infinix Zero 30 5G ini bakal menarik di bagian fotografi dan juga performanya. Bahkan bagian lainnya pun dianggap bisa jadi senjata cadangan untuk nyerang HP merek lain di kelasnya. Nah, biar gak penasaran gimana lengkapnya, tanpa banyak basa-basi lagi berikut ini spesifikasi lengkap Infinix Zero 30 5G. Infinix Zero 30 hadir dengan desain yang cukup mewah, terutama di bagian depannya yang udah pakai layar lengkung, sementara di bagian belakangnya simple, tanpa adanya aksen-aksen yang berlebihan. Infinix ngasih 3 opsi warna yang bisa dipilih, yakni emas, hijau, dan ungu. Untuk yang warna emas dan ungu bagian belakangnya terbuat dari bahan kaca, sedangkan warna hijaunya pakai bahan vegan leather atau kulit sintetis. Ketiganya tetap punya kesan yang cukup premium meskipun frame-nya masih terbuat dari plastik polikarbonat. Ditambah lagi, Infinix juga udah ngasih perlindungan Gorilla Glass 5 untuk kaca bagian depan dan belakang juga. Serta bodi HP ini juga udah disertifikasi pakai IP53, sehingga bisa diartikan kalau HP ini udah tahan debu dan percikan air. Selain punya tampilan yang premium, bodi HP ini juga terbilang cukup tipis dan ringan berkat ketebalannya yang cuma 7,9 mm dengan bobot sekitar 185 gram aja. Sehingga selain nyaman digenggam berkat lengkungan di sisinya, penggunaan lama-lama megang HP ini juga gak akan bikin tangan mudah pegal. Sekarang kita pindah ke bagian layarnya. Infinix Zero 30 pakai layar lengkung seluas 6,78 inci, panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate tinggi 144 Hz. Ini tentu menarik mengingat HP kelas menengah biasanya paling tinggi itu 120 Hz, tapi Infinix kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan refresh rate layar yang sedikit lebih tinggi lagi. Hal ini juga menjadikan Zero 30 5G sebagai HP dengan refresh rate 144 Hz termurah untuk saat ini. Selain itu, untuk kecerahannya pun mencapai 950 nits, sehingga masih bisa terlihat walaupun di bawah sinar matahari langsung. Penggunaan layar lengkung selain menimbulkan kesan kalau HP ini mahal, tapi juga ngasih sudut pandang yang lebih luas, sehingga kegiatan scrolling sosmed ataupun nonton film akan lebih asyik. Apalagi buat kamu yang hobinya main game, tentunya akan lebih menyenangkan dibanding main pakai layar yang kecil. Nah, ngomongin soal bermain game, untuk urusan performanya dipercayakan pada chipset besutan MediaTek lagi, yang kali ini adalah Dimensity 8020 fabrikasi 6 nanometer. Jadi kalau ada anggapan Infinix pawang MediaTek, itu adalah anggapan yang benar. Nah, chipset terbaru dari MediaTek ini merupakan versi rebranding dari Dimensity 1100 yang sudah ada beberapa tahun. Kinerjanya pun terbilang bagus untuk di kelasnya, bahkan kalau dibandingin sama Dimensity 8050 yang dipakai oleh GT 10 Pro juga gak terlalu jauh berbeda. Meskipun tidak lebih bagus dari GT 10 Pro, performa keseluruhan HP ini mampu menangani tugas sehari-hari dengan lancar. Dari skor Antutu yang diperolehnya pun udah cukup besar, yakni 657 ribuan, masih lebih besar dibanding Galaxy A54 yang harganya lebih mahal. Tentunya chipset tidak bekerja sendiri karena disokong oleh RAM 12GB LPDDR4X dan penyimpanan 256GB UFS 3.1. Kombinasi dari chipset yang kencang, RAM yang besar, dan penyimpanan yang luas membuat HP ini sangat cocok untuk multitasking dan menjalankan aplikasi berat. Lalu HP ini juga udah pakai fitur gimmick RAM tambahan hingga 9GB lagi, tapi sayangnya gak bisa nambahin kartu SD karena slot SIM-nya dual SIM aja. Sementara sistem operasi yang berjalan udah pakai Android 13 dengan antarmuka XOS 13.
Untuk jaminan update yang dikasih pun lagi-lagi harus sedikit disayangkan karena Infinix cuma ngasih jaminan 1 tahun update Android dan 2 tahun update sistem keamanan. Tapi ini merupakan kemajuan dibanding sebelum-sebelumnya yang tanpa jaminan update sama sekali. Sekarang kita beralih ke sektor yang jadi nilai jual utama di HP ini, yakni sektor fotografi. Infinix Zero 30 memiliki kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 13 megapiksel, dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Sedangkan di bagian depan terdapat kamera selfie 50 megapiksel dengan fokus otomatis dan lampu kilat LED. Yang jadi poin menarik dari kamera HP ini adalah pada kemampuan perekaman videonya, yang mana baik kamera belakang maupun kamera depannya udah bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps. Ditambah kamera utamanya juga udah didukung oleh fitur OIS. Cuma sebuah HP kelas menengah tapi udah punya kemampuan seperti ini bener-bener di luar Nurul. Buat hasil fotonya pun termasuk yang bagus, detailnya tajam, warnanya dapat, dan berikut ini beberapa contoh-contoh hasilnya. Lalu untuk segi dayanya, HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung dengan pengisian daya 68 Watt di dalam kotaknya. Meskipun kapasitasnya tergolong standar, namun pengisian dayanya terbilang cukup ngebut. HP ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% dalam waktu 48 menit aja. Beberapa fitur lain yang dimiliki HP ini dari segi konektivitas, ada jaringan 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, dan ada juga fitur NFC. Sayangnya port audio 3,5 mm-nya sudah tidak lagi tersedia. Jadi buat kamu yang masih pakai earphone kabel mesti punya konverter tambahan. Infinix Zero 30 dilengkapi dengan speaker stereo yang didukung dengan DTS audio. Sedangkan untuk sensornya mulai dari fingerprint yang udah ada di layar, lalu ada akselerometer, kompas, dan gyroscope yang udah hardware. Jadi itulah spesifikasi lengkap dari Infinix Zero 30 5G yang punyai harga 4 jutaan kecil. Dengan harga segini, apa yang ditawarkan oleh Infinix Zero 30 5G termasuk sangat menarik dan worth it untuk dibeli. Adanya desain premium, layar super smooth, kamera cakep, dan pengisian daya yang kenceng jadi keunggulan HP ini di kelas menengah. Infinix Zero 30 akan sangat cocok bagi kamu yang suka membuat konten karena kamera depannya ini udah sangat bagus. Bahkan menjadi nilai jual utama bagi Infinix Zero 30 5G berkat supportnya perekaman video hingga 4K 60 fps. Gimana nih, apakah kamu tertarik dengan Infinix Zero 30 5G? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya guys, nanti akan saya baca. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapetin info mengenai HP-HP terbaru setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.